podcast Ngobang Ngopi. Mengejutkan. Ngopo. Ngopang ngopi terus. Dan kali ini kita berada di jauh dari Jakarta. di Bogor. Ternyata nggak jauh. Bogor enak banget. Betul. Adem. Nah, Adem ayam. kita ada di Piccolo Coffee Lounge. dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu pakar. Nanti kita gali, kita kulik tentang kopi dari Mas. Dev Gracia. Yeay. Jadi dia ini seorang pakar di Pakar F&B dan dia expert di wine dan sekarang kopi. Nah, Banyak banget. F&B, wine, kopi. Terus apa lagi? hospitality. Hospitality. Tapi makanya kita akan tanya-tanya. Sip. Eh, Mantap. Nah, makanya kopi sekarang ya kan jauh-jauh dari tempat kita ada dan hampir semua di Indonesia merebak. Ini trennya sekarang. Apa yang kira-kira seperti ini ya? Itu apa tren belakangan ini? Iya. Terima kasih udah diundang Mas Abe dan Mas San. Elsa. Iya. Oke. Tren kopi sebenarnya lebih ke nongkrong. Kopi itu sebenarnya lebih ke yang terjadi di Indonesia itu lebih nongkrong. Dan saya rasa di luar negeri juga nongkrong. Karena nikmatin kopi itu nggak sekedar Kopinya ya. kopinya, tapi suasana dengan ambience-nya, ngobrol-ngobrolnya, gitu. Sehingga minum kopi itu nggak harus suasana yang formal atau acara, tapi time to chit Relax. chat, relax. Situ sih. Oke, ini Berarti Gen Z, semua gen ya? Semua gen, dari dari yang zaman dulu kan sudah ada. oleh yang Itu vintage. zaman dulu tuh dari gue gitu. Ya, Cuma kan harus bukan harus ya, ada perbedaan dari dulu. Iya. ya. Ya kan kompetitif banget kan kopi itu ya. Yang bisa bikin bertahan tuh gimana, Om? Kalau lebih kompetitif jelas karena tren dan demand-nya tuh sekarang ke coffee itu lebih ke lifestyle. Nah, lifestyle dari itu sebenarnya lifestyle orang tuh udah benar-benar balik lagi. Dulu tren F&B, musik house, lounge, ya. Terus kalau coffee lebih ke nongkrong, Ambience. nongkrong, Suasana. suasana nongkrong. Karena nongkrong itu kan kalau bicara nongkrong berarti maksudnya di kelasnya ada beberapa kelas ya, ada Oke. B, C. Tapi kalau nongkrong kan orang langsung ke segmen kelas C. Oh, Iya, hanya nongkrong itu sebenarnya bukan kelas N, nongkrong. Tapi mungkin karena ada komunitas gitu kali ya. Mereka bawain betul. buat nongkrong, buat apa nongkrongnya komunitas gitu ya. Bisa dibilang juga ada, tapi lebih ke apa? Tempatnya dulu. Tempatnya Oke. dulu, tempatnya, variannya, tempat yang bisa lebih enak lah. Karena atmosfer itu membangun orang bisa nongkrong lebih lama. Iya. Nah, Karena yang di sorry bos. Jadi gua motong Nggak dulu apa-apa. kayaknya. Jadi pertanyaannya yang basic adalah dia ini kan mendevelop beberapa coffee shop. Coffee shop. Nah, Oke. ini kan ada beda-beda. Mulai yang kelas C sampai yang A ya. Iya. Itu bedanya apa? Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan oleh orang yang mau terjun ke cafe industry gitu? Ya kalau buat room cafe industri tentunya dia harus tahu market. Nah marketnya kita mau jual yang segmen apa nih? Kalau segmen C kan udah jelas, itu kelas di bawah 35.000 ke bawah. Dari Jadi, sisi one harga of ya. cup itu kita spend yang per orangnya itu cuma 35.000. Maksimal. Nah, Kira-kira itu ya rata-rata ya. kalau mau di atasnya lagi itu ada di B. Berarti itu di medium low ya. Medium, Size ya. Nah, masuk lagi yang lebih high. A. Dan di hotel-hotel. Ya di hotel-hotel seperti ini gitu. Ya jadi- sudah tampilnya A gitu. Cuma saya waktu itu buatnya sih biar bisa masuk semuanya segmen. Biar bisa diterima oleh semua kalangan, Betul. bisa masuk, terus kemudian harganya pun terjangkau. Industri Gitu. kopi tuh jatuhnya sebenarnya lebih ke harga. Oke. Pricing ya. Pricing. Jadi emang sih sebenarnya masyarakat kita juga price concern gitu. Betul banget Pak. Secara teori ekonomi kan. Kayaknya Price punya concern. pengalaman ini, punya pengalaman ngeset sebuah cafe yang lebih massal gitu ya. Ya. Bisa cerita tuh mungkin dari pricingnya atau apa gitu. Ya
target kalau misalnya kita mau bikin sebuah warkop atau coffee lounge banyak atau bicara massal, tentunya kan kembali lagi segmen harga. Balik segmen harga, berarti kita tahu range nih marketnya siapa aja yang masuk. Semakin mahal semakin niche marketnya. Ya, kenapa saya bilang niche karena orang-orang yang minumnya juga nggak sebanyak yang di bawah gitu. Oh, berarti segmennya tertentu. Jadi yang membuat market ABC-nya itu sebenarnya coffee tersebut. Ada kopi yang bisa harganya satu gelas 150. Betul. Apalagi kopi luwak ya. Ya, kopi luwak. Ya. Atau yang impor. Betul. Dari Naruto kan brand. Ya. Tapi Ya. kira-kira itu dari Ya. aneka latin. Betul. Ya. Jadi istilahnya, nah kalau di sini ini pakai binnya juga macam-macam. Juga dari impor juga, lokal juga. Kebetulan saya nggak concern ke coffee import, saya lebih concern kopi lokal. Tapi itu kan premium kearifan Ya, lokal. ya, betul. Kopi kita Tapi kopi premium. kita tuh sebenarnya kan Indonesia kan sempat reach number 2 the best in the world. Nah, Tuh itu dia. supply Untuk supply. dunia itu Indonesia nomor 2. Satu berhasil waktu itu. Ya, waktu satu berhasil. Sekarang nomor 2 Vietnam. Vietnam. Itu udah. Kayaknya nggak cuman Enggak. industri aja ya, maksudnya otomotif, elektronik, tapi dia merambah harus kita rebut kembali Ya, untuk betul. nomor 2. makanan ke kulineri gitu. Jenis varietasnya kan kita lebih banyak, Pak. Iya. Dari Sumatera sampai ke Papua. Jadi sebenarnya nggak perlu impor. Kita yang tinggal yang milih yang premium aja ya. Ya, betul. Dari Arabica, Robusta. Gitu. Nah itu kalau dari Papua, dari Sumatera, ada nggak sih yang satu data gitu ya, yang bisa kita langsung tahu, oh kopi kita tuh sekian varietas, sekian produksinya sekian ton per bulan. Oke. Kalau bicara data, saya tidak terlalu mempelajari banyak, cuma saya lihat di lapangan, Pak. Oke. Waktu saya develop atau saya buat satu coffee shop di Makassar, tahun 2022 itu saya terjun sendiri, saya ke petaninya langsung. Oke. Nah, saya ke petaninya pada saat itu saya landing Februari, pada saat Februari saya kesananya Maret ke petaninya mereka bilang bahwa kopinya sudah dibook oleh Jepang. Tuh kan, jadi kebanyakan ekspor. Iya. Kita nggak tahu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kopi yang ada di sini, banyakan itu bukan grade A-nya, Pak. Grade B-nya. Karena grade A-nya udah langsung di sama ekspor. Ya, bagus buat petani, tapi kalau buat kita ya merasakannya ya udah nomor 2-nya sih. Jadi kopi shop yang di sini kalau pengen yang premium pasti lebih mahal karena Iya. Kan itu ngambil lagi dari luar. kekurangannya dikit. Jadi dibeli oleh orang luar, terus kita impor lagi. Itu. Ada. Ya itu karena demand kopi di dunia itu Indonesia termasuk supplier baik terbesar. Oke, sekarang ke sini ya. Udah ini kan dari kopi ada produksinya, diseduh dan segala macam. Kan sekarang mulai dari specialty yang americano dan long black katakanlah. Sekarang kan ada White varian coffee. Ada White apa coffee. istilahnya ya Ini kan, varian yang creamy. Nah, ini Iya. salah satunya apa nih? Iya. inovasi baru. Ini nih Mont Blanc. Mont Blanc. Di sini Ya. Saya sempat ketemu juga. Sini kalau yang ini apa? Ini salted pistachio caramel. Salted pistachio caramel. Caramel. Pistachio tuh Ya, itu kacangnya ini ya. nutnya. Nah, kita akan rasakan ini ya, pairingnya ya. Betul. Oke. Mungkin bisa sebentar lagi datang nih. Apa ini? Pairingnya. Oh, ini ya. Wow. Good podcast, gentle sound, great interviews all around. Every voice, every view, sharing stories. Enak ini. Terima kasih ya. Wah, bener-bener fair. Nah, ini cocok Fair nih. guys. Oke, mungkin bisa kita tanya lagi ya. Oh, Biasa minum itu Nah. pakai pairing atau enggak? Karena kalau zaman dulu kan habis makan udah selesai karena Oh, kopi terakhir. Nah, kalau kekinian mungkin beda ya, karena Iya. minumnya ini creamy. Coffee itu biasanya tuh dimulai dengan pagi hari. Nah, karena
kopi itu orang minum a quick shot coffee. Oke. Di Itali itu mereka minumnya espresso Espresso ya. dan mereka cuma minum langsung pergi gitu. Ya. Nah, dengan gaya dan lifestyle sekarang orang menikmati kopi bersama pastry. Pastry. Nah, pastry-nya itu banyak jenisnya. Bicara pairing, tadi Mas Agi bilang pairing, tidak hanya di wine, terhadap kopi juga. Tentunya dari setiap minuman produk ini mengeluarkan rasa. Nah, mengeluarkan rasa, aroma. Nah, ketika kita sudah menyeruput minuman yang kita minum tadi, tentunya ada pasangannya makanannya punya karakter juga. Nah, Cocoknya seperti apa? biasanya kalau dulu yang black sama kayak Manis. biskuit Ya, manis dan manis. dan Oh, itu. cookies ya. Ya, Cookies, cookies. iya. Dan cookiesnya zaman dulu itu cinnamon. Oh, Itu kayu manis. Iya. Ya. Kalau sekarang sekarang dia cookies cinnamon roll. Banyak, ya. lebih banyak ini dong variasinya. Iya, betul. Berkembang. Betul. Apalagi yang terutama ya krim-krim dengan Iya. campuran macam-macam ini. Gitu. Nah, ini kalau banyak begini variasinya nih, Hendrik, Iya. gimana jaga standarnya ya? Bicara standar apa nih? Ya artinya kan fokusnya mau di mana nih jadinya kan? Kopi, di pairingnya. Oke. Nah kalau di kopinya jaga Tentunya standarnya kita gimana fokus tuh? tetap di kopi, karena Betul, kan ya. kita menikmati kopi ditemani oleh pastry dan bakery. Ya. Ya. Pastry bakery itu tersendiri, Pak. Cuma kopi itu minuman utama yang ditemani oleh pastry bakery. Tentunya pastry bakery itu banyak variannya, dan varian itu mereka mengeluarkan beda-beda. Oke. Kalau bicara jaga standar tetap di kopi, kita mau nikmati kopi apa. Seperti Mas saya minum itu kopi salted pistachio. Salted pistachio Pistachio. caramel. Iya. Jadi ada saltnya, ada sweetnya. Sebetulnya saltednya itu kita pakai mereka ya. Kalau pakai Himalayan salt. Oke. Ya, Garam dari Himalaya. Yang warnanya pink gitu ya. terus dan kalau Mont Blanc kita pakai ini, kalau Mont Blanc bagi dua, ada pakai espresso, pakai oreo. Oh, iya. Mereka pakai Ini espresso. aliran Melbourne kan. Iya, espresso. Gitu ya? Oh. Jadi memang demandnya tergantung juga sih. Tapi kebetulan dia pakai espresso, terus pakai cream, terus ada orange. Iya. Orange itu ya. Nah, jadi kayak kopi pakai jeruk gitu ya? Iya, betul. Oke. Dulu seperti kopi Negroni. Negroni yang Ya. agak kenceng dikit. Koktail. Oh, Negroni ya. Negroni itu karakternya kuat. Nah, sebenarnya ada satu lagi selain kopi yang jenis creamy gini, ada yang ini ya, kopi koktail ya. Jadi yang memang dari dingin, apa istilahnya? Cold Cold brew, dicampur dengan macam-macam tuh punya aliran tersendiri. Iya, Jadi ada Gitu. karakternya Iya. lagi gitu. Nah, terutama yang bisa memberi Menghangatkan suasana. memberi rasa lain. ya itu Oh, oke. sebenarnya itu keluarnya juga baru. Ah. Ya, tren baru. Nah, kalau awalnya otomatis orang minum lebih ke espresso dulu. Oke. Ya, Basic. dan manual brew. Hmm. Ini Basicnya manual brew, single brew ya. Ini Single origin. Yes. Ya, single origin dia kebetulan ini pakai kerinci. Kerinci. Ya. Oke, Sumatera kerinci ya. Kalau kopi kekinian otomatis dibuat Hmm. dengan pakai yang ini ice, ya. Dingin, Perlu ice. varian Oh. rasa yang excited atau segar. Dan biasanya udah manis, Ya, sweet. tinggal low atau sugar. Low sugar atau add Biasa. sugar atau normal sugar. Gimana tuh varian-varian itu munculnya memang di schedule Enggak. atau ngelihat Tren. Tren. Ah. Tren. Orang menikmati single kopi kan cukup lama. Ya, tahun 2000-an itu orang paling 92.000 tuh orang mungkin lebih masuk tambah varian susu, kopi susu. Oh, Ya, tinggal buat dengan Iya. cappuccino, latte,
Nah sekarang emang sekarang setelah sudah beda. macam-macam. Jadi Betul, trennya itu orang nggak menikmati yang kopi hitam atau black long black atau americano, tapi macam-macam. Terutama anak-anak muda. Iya. Makanya harus ada gula, harus ada aren. Nah itu salah satu coffee shop lumayan besar itu ininya aren. Iya. Aren. Ah, Jualan utamanya. Jualan Justru di situ ya. Kalau bertahan di yang murni, yang itu Pure. espresso pure, yang Berkembang. pasarnya segitu-segitu aja. nah, lihat market Iya. Om. Kan kalau saya ingat kalau di Aceh tuh orang bisa berjam-jam tuh Betul. kopi Betul. di warung kopi. Saya pernah lihat itu juga. Nah, itu bisa kan dikembangin yang Beda varian-varian. market, Pak. Itu Udah Beda susah. market. bawa Beda market. tradisional kayaknya ya. Iya, iya. Tradisional. Tapi itu demandnya banyak juga. Itu Untuk yang tradisional. Tradisional. industrinya gede itu. Iya, makanya. Dan Itu seluruh mereka- Indonesia kan. Betul. Mm. Sebenarnya kopi yang kayak di Aceh atau di tempat lain di Medan juga saya pernah itu Mm. warung hanya kelas kopi. Betul. Iya. Jual Jual krium kopi yang pisang goreng Iya, atau ubi dan segalanya. betul, gitu. betul. Kopinya cuma 2 jenis. Kopi susu Kopi sama susu kopi sama black. kopi hitam. Bintang. Betul. Dan itu Terus robusta. birnya juga kayaknya Robusta, lebih ke robusta. Iya. Nah, kalau Pahit. kebetulan di sana memang kita kebanyakan kopi black coffee Black atau coffee. robusta. Robusta. Iya. Harganya juga beda. Dan itu berkembang sebelum modern ini. Jadi di Aceh ada yang kopi sanger. Itu kopi Kopi susu sanger, soalnya, sanger ya. Wah, itu Kopi bikinnya pakai Kopi tarik, cawan gitu kan? Iya. Sangat tuh. kopi taluat yang dibaca. Pakai telur. Iya, jadi semua. Lebih gun. Iya, secara tradisional Iya. itu ada. Ada ya. Tapi yang kopi yang kekinian yang di create masa kini dengan Itu lebih ke kota-kota besar kayaknya. nah ini. Tapi sebenarnya kota kecil juga ya. Iya. Udah mulai di Iya, kota maksud kelas tuh. atas kota kecil pasti Ah, ada oke. dong. Gitu ya, ya, ya. Ya, jadi apa istilahnya berkembangnya ini kan mengikuti tren nih, Betul. ya kan? Betul. Maksud saya tadi kayaknya kalau yang di daerah nggak bakal ketarik gitu ya, dia tetap bertahan dengan Iya, punya segmennya masing-masing. Jodohnya Iya. tetap berkembang. Secara kopi Betul, nggak akan betul. mati bisnisnya. Oke. Mereka punya segmen masing-masing. Kalau untuk lokal dengan gaya warkop, nongkrong ada. Tapi nongkrong itu kan nggak cuma gaya warkop aja. Nah, di sini juga coffee lounge. Nah, kalau coffee lounge ini kebetulan part of The Mira Hotel. Hotel. Oke. Iya. Jadi kelihatan lah Betul. kelasnya ya. Kelasnya. Kelasnya. Waktu itu saya buat mencoba supaya masuk semua kelas. Karena orang kalau ke hotel takut. Segen ya. Segen. Betul. Iya, karena Ada- harga. Udah mikir-mikir kan? Iya, ini masih kopinya mahal nih. Heeh. Waktu ini saya buat aja, saya tahun 2017 saya lihat, oh si Starbucks jual berapa ya, saya jual di bawahnya. Oh, Harganya Transparan. secara harga ya gitu. jadi udah dari 2017 ya? Ini Padahal harusnya hotel di atas ya. hotel harusnya di atasnya, Hmm. karena mereka punya segmennya gitu. Cuma karena saya mau masuk semua segmen. Oke. Nah, untuk kayak gitu tuh, segmen-segmen itu apa tahu gitu? Ya Di- kan Hotel ini ada Piccolo yang menyediakan itu. ini ya. Gimana caranya Om? otomatis supaya- marketingnya, Komunikasinya ya. komunikasi marketingnya, message yang akan kita sampaikan kepada masyarakat ya. Hmm. Gitu. Dari mulai saya buat Google yang beda, ini kan Google-nya ada 2 nih, Ah, Google Mira, ada Google Piccolo. maksudnya website-nya gitu. Website ya juga. Terus kalau bukan website juga, Mas lihat aja Google Maps. Google Maps itu Piccolo, Mira. Iya, betul. Padahal sama. Tadi saya cek juga. Terus itunya juga Instagramnya Iya, Instagramnya beda. Tapi di manage sebenarnya sama. sama ya. Itu membuat Salah satu semua strategi branding. strategi branding juga. Jadi Oke. orang nggak cuma gini, kalau mau ngopi enak, chill, tempatnya sedikit dengan harganya yang Affordable affordable, ya. bisa di Piccolo. Oke. Tapi kalau orang mau nginep atau mau nginep bisa di hotel. Tapi orang hotel pasti akan menikmati oh ada Piccolo. Pasti. Jadi kan Cuma orang yang nggak tahu hotel Nah, pasti tahu Piccolo. oh gitu. Makanya saya buat Google-nya berbeda. Eh, Itu strategi marketing. Iya. saya, gitu. udah sampai ini ternyata di Mira. Iya. Udah sekali menarik. Terus kedepannya gimana nih? Om Dev kan memang apa expert istilahnya di coffee ya. expert, terus kemudian Iya. setting, terus kemudian mengembangkan nih. Gak Ya, hanya kalau- rasa. Expert di kopi sih nggak juga, ada banyak sih Pak Tangge. Ya, cuma saya
pulang komoditi bisnis yang sekarang terjadi itu Lebih besar kopi. kopi. Iya. Investor-investor yang saya ketemuin juga Pengen buka coffee Pengen shop. buka coffee shop. Nah, itu. karena mereka juga punya tempat nongkrong. Yang saya pikir Iya. baik itu yang high end class, tapi lebih tempat nongkrong. Kopi makanya saya bilang kopi bisnis itu enggak asli. Silakan Mas Ri. Iya. Tergantung kita mau berdiri sektornya di mana. Saya kira. Karena itu menjadi kebutuhan utama. Kembali lagi kopi itu mulai dari orang minum kopi pagi hari. Sekarang trennya minum kopi malam hari. Nah, Iya. padahal secara Nggak bisa tidur nggak? iya, itu agak susah. Biasanya jam ke Kopinya atas mereka membuat Dura. non blend. Oh iya. Iya. Karena ada Terus kopi bisa kopi sirup. ini ya. Nah, itu. Jadi istilahnya kopi Iya. base-nya kopi. Desa kopi gitu. Kalau turunan kopi first generation-nya pasti ya ini. Single origin. Iya. 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 Nah iya, jadi berarti tempat sebenarnya nggak jadi masalah ya. Gak ada masalah. Mau nempel di hotel, mau di apa tinggal tempat brandingnya, Sendiri. office Tinggal building brandingnya, ya. gitu kan. Itu kan kadang-kadang nentuin segmentasi juga ya. Betul. Segmentasi artinya menentukan adalah tempat. Tempat. lokasi. Lokasi dan tempat. Setelah lokasinya market yang mungkin orang lebih ke residence Yes. atau offices itu atau mall itu udah Konsepnya harus konsepnya beda. harus beda. Nah, saya ya ini tadi. Sambil minum. Iya, oke. Apa nih tadi? Pistachio, Pistachio. salted pistachio, Karamel. Terus? Campur ini dong pairingnya ini Apa dulu ya? ya. Ini coklat croissant. Coklat croissant. Coklat di dalam Croissant. Ya, bakery. Prancis banget ya Iya. bahasanya. ini ya makan yang tadi Cheesecake, burn cheesecake. burn cheesecake. Oh, jadi di atasnya Dibakar. di toast gitu ya? Betul. Oh, sekarang kayaknya ini banget ya, toast-toastan. Kayaknya selama ini Ini setipe ya. tiramisu. Tiramisu. Terkenal di Enak Indonesia. Cheese-nya tuh terasa. Iya. Manis. Baik. Nah, ini baru pairingnya. Oke. Jadi berasa kopinya. Ya. Ya, muncul yang pahit-pahitnya ya. Karena karakter cheese itu kan salted ya. Masuk ke sweet creamy ya pasti pairingnya blend. Jadi apa istilah klop gitu ya? Wow, blend istilahnya. Ya, nge-blending. Blend. Nah, kita udah nyoba semua nih. Makanan dan minumannya. Nah, ini yang agak penasaran. Ada dua nih varian yang kayaknya saling bertentangan ya. Iya. Satu yang kekinian, Ya. terus ini yang lebih ke specialty, kan beda nih. Iya. Itu apakah bisa disatuin dalam satu venue? Iya. Kalau bicara menyatukan kopi kan sekarang ada kopi yang tradisional dan specialty coffee juga kopi yang sekarang yang lebih flavor atau Flavor. bilang kopi kekinian. Kekinian. Semua venue sebenarnya bisa aja ya tergantung di tempat yang mau menyediakannya. Cuma ini mereka lahir karena tren. Ini karena tren. Ya. Jadi nggak apa-apa di Ya, satu. jadi Soalnya ada nggak beberapa hotel tertentu yang misalnya di belakang PP ya. Oke. Itu mau spesial Spesial. ini tambahan dikit ya, bahkan susah untuk pesen yang di luar. Ya karena mereka udah punya standarnya sendiri. Karakternya. Mereka nggak mau ada kopi yang beda karena mereka mau spesial benar-benar Pure kopi. ya. Oke. Pure kopi itu berarti Fokus berarti. fokus ke yang Karena brew sama target- single. ya, targetnya. Karakternya juga ketahuan dan targetnya kan pasti beda. Oke. Tapi kalau ini semua masuk semua target. Ya, bapak-bapak masuk, Mewakili anak muda semua masuk, kalangan. perempuan masuk. Itu. Dan nggak masalah. Ini kan Nggak agak membingungkan target market itu. Ya. Dibilang membingungkan sih enggak juga karena si outlet sendiri yang mau ngeluarin apa dia mau keluarin dan dia punya brandnya dia karakternya kalau coffee house otomatis kita harus mau masuk Oke. iya kalau kopi yang hanya benar-benar fokus dengan kopi ada juga yang khusus cold brew Nah, ya sekarang udah mulai tren tuh pak
Cold brew-nya. Cold brew, hanya cold brew, tidak ada pakai susu. Susu ini kan sebenarnya jadi masuk ke tren creamy. white coffee. White coffee, yang gurih gitu. keluarga white coffee. Gitu. Nah itu nanti gimana tuh supaya dan dia bisa nih dijadiin di satu venue, terus supaya bisa sustain gitu. Bicara marketing sih jatuhnya, marketing, karena target yang kita mau sasar itu apa. Makanya saya bilang tadi, buka bisnis kopi itu harus tahu targetnya. Dari tahu targetnya, perkuat brandnya. Setelah kuat brandnya, masuk tuh ke varian-varian bisa promotion. Nah promotionnya kan pasti tahu nih brand apa yang cocok dengan target. Kalau targetnya misalnya semua kalangan, ya produk mana yang paling cocok. Karena nggak semua segmen atau semua kalangan umur suka kopi yang terjadi sekarang. Kalau saya pribadi ya ini suka-suka yang tapi tidak favorit. Oke. Gitu. Banyak banget yang perlu digali ya. Ini insight Iya, cuma dari mau tadi nggak nggak bisa dalam menarik industrinya tuh berkembang, kopinya berkembang. Makanya kita harus bahas di satu waktu yang lain, next time, Iya, betul, dengan betul. narasumber yang berbeda, dengan tempat yang berbeda. Kita akan belajar terus tentang kopi. Terus tadi ngopang ngopi. ngopo.